Terima kasih kepada Bapak Presiden yang sudah membantu kepala-kepala suku. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto yang mana sudah membantu saya rehab saya punya rumah dengan sebaik-baiknya. Saya David Riki Mebri, Ondofolo, Kampung Ebai Bulu, Yoka, beserta seluruh masyarakat Kampung Yoka, mengucapkan terima kasih kepada Bapak Presiden Prabowo dan pemerintah Republik Indonesia atas bantuan nyata untuk masyarakat Papua. Di ufuk timur Indonesia, di mana matahari pertama kali menyentuh tanah Nusantara, kehidupan rakyat Papua perlahan berubah. Bukan hanya karena pembangunan yang terlihat di permukaan, tapi karena mereka kini mulai merasa didengar. Selama bertahun-tahun, suara dari lembah-lembah dan perbukitan itu kerap teredam oleh riuhnya kebijakan pusat. Namun kini, angin baru berhembus membawa harapan. Suara yang dulu samar kini bergema, menandakan bahwa era keterpinggiran mulai bergeser menuju babak baru, kebangkitan dari timur. Martinus Demetau, seorang tokoh masyarakat dari dataran Papua, menyuarakan apa yang dirasakan banyak orang di sekitarnya. Dengan nada lirih namun penuh kejujuran, ia berkata, "Dulu kami setengah mati untuk ke kampung dari kota, tapi sekarang jalan sudah bagus dan mulus." Kalimat itu sederhana, tapi menyimpan makna dalam. Bagi mereka yang terbiasa berjuang melawan keterisolasian, sebuah jalan bukan sekedar fasilitas, ia adalah simbol peradaban yang datang menyapa. Setiap meter aspal yang terbentang seolah menuliskan ulang kisah Papua yang selama ini terasa jauh dari pusat perhatian. Suasana di kampung pun berubah. Suatu pagi anak-anak berjalan ke sekolah tanpa harus menyeberangi sungai yang dulu deras. Truk-truk pengangkut hasil kebun melintasi jalur yang dulunya hanya jalan setapak. Dan di setiap langkah itu, rasa terima kasih mengalir bersama debu jalan yang tertiup angin. Pembangunan infrastruktur di bawah pemerintahan Prabowo Gibran bagi rakyat Papua bukan sekedar proyek fisik, tapi jembatan antara harapan dan kenyataan. Mereka kini tahu apa yang dijanjikan bukan hanya kata-kata yang hilang di udara. Di balik setiap kemajuan, ada rasa bangga yang tumbuh diam-diam. Orang-orang yang dulu pasrah kini mulai berani bermimpi. Mereka tak lagi takut berharap. Kami bangga. Kami sungguh menikmati pangan yang sudah diturunkan oleh pemerintah, ujar Martinus dengan mata berbinar. Bantuan pangan, bibit tanaman dan program ketahanan pangan membuat mereka merasa dilibatkan dalam rencana besar bangsa ini. Papua bukan lagi sekedar penonton pembangunan, tapi pemain utama dalam naskah yang akhirnya menempatkan mereka sebagai bagian penting dari Indonesia. Langit Papua kini tak hanya dihiasi awan dan pelangi, tapi juga rasa optimisme yang memancar dari hati rakyatnya. Ketika truk bantuan datang ke desa, anak-anak berlarian menyambut dengan tawa. Mereka tak memahami detail kebijakan, tapi mereka tahu sesuatu berubah. Hidup mereka sedikit lebih mudah, hari mereka sedikit lebih cerah. Di sanalah makna pembangunan menemukan bentuk paling jujur, bukan di angka statistik, tapi di senyum yang muncul di wajah-wajah tulus. Martinus dan warga kampung lainnya sering berkumpul di Balai Esa membicarakan masa depan. Mereka tak lagi bertanya kapan, melainkan apalagi yang bisa kita lakukan. Semangat itu tumbuh bukan karena kemewahan, tapi karena kehadiran negara yang nyata. Jalan yang mulus, bantuan pangan dan perbaikan rumah hanyalah awal dari rasa percaya yang mulai tumbuh kembali. Rasa yang selama ini hilang karena janji-janji yang tak pernah ditepati. Kini keyakinan itu hidup lagi, berakar kuat di tanah yang subur. Di sepanjang jalan baru yang membelah lembah, tampak ibu-ibu membawa hasil panen. Anak-anak tersenyum sambil melambaikan tangan kepada kendaraan yang lewat. Mereka bukan sekedar objek pembangunan, tapi saksi sejarah perubahan. Di wajah-wajah itu ada kebanggaan baru. Kebanggaan menjadi bagian dari bangsa yang akhirnya menatap Papua bukan sebagai beban, tapi sebagai berkat. Papua yang dulu sering disebut ujung negeri, kini justru menjadi awal dari sesuatu yang besar. Dari sanalah Indonesia kembali belajar arti membangun. Bukan sekedar menciptakan gedung dan jalan, tapi menghidupkan kembali semangat rakyat.
Prabowo dan Gibran mungkin bekerja dari pusat pemerintahan di Jakarta, tapi getarannya terasa sampai di pelosok pedalaman. Rakyat Papua tahu nama mereka kini disebut bukan karena belas kasihan, tapi karena pengakuan. Ketika malam turun di atas pegunungan Siklop, api unggun menyala di halaman rumah-rumah kayu. Para tetua bercerita tentang masa lalu, tapi anak-anak lebih suka membicarakan masa depan. "Sekarang kami bisa ke kota kapan saja," ujar seorang bocah dengan bangga. Sederhana, tapi di sanalah kemenangan kecil itu bersemayam. Di cara mereka melihat dunia dengan mata yang lebih berani. Suara dari timur akhirnya terdengar jelas. Ia tidak lagi menjadi gema yang tenggelam di balik pegunungan, tapi menjadi bagian dari simfoni besar Indonesia. Dalam 1 tahun pemerintahan Prabowo dan Gibran, rakyat Papua mulai menemukan suaranya sendiri. Suara yang tidak meminta belas kasihan, tapi menyatakan, "Kami juga mampu, asal diberi kesempatan." Dan kini, kesempatan itu telah datang, bersama harapan yang tumbuh di setiap jengkal tanah Papua yang terus bernyanyi dalam diamnya. Ketika matahari pagi menembus kabut tipis di lembah-lembah Papua, aroma tanah basah menyatu dengan semangat baru warga yang mulai bangkit. Di tengah hamparan hijau yang tenang, truk-truk membawa bantuan pangan dan bibit tanaman memasuki kampung-kampung terpencil. Pemandangan yang dulu terasa mustahil, kini menjadi nyata. Di setiap dusun, orang-orang menyambut dengan wajah sumringah. Karena untuk pertama kalinya, mereka merasakan kehadiran pemerintah bukan hanya melalui berita di televisi, tapi lewat tangan yang benar-benar menyalurkan bantuan. Martinus menatap truk yang berhenti di depan balai desa dengan mata berkaca. Di dalamnya, beras, minyak, hingga bibit sayur tertata rapi. Ia tahu, ini bukan lagi janji yang dibacakan dari podium, melainkan bukti dari kebijakan yang menapak tanah. Ia lalu berbisik lirih. "Sekarang, pemerintah benar-benar ingat kami." Kata-katanya sederhana, tapi menggema di hati setiap orang yang mendengarnya. Karena di Papua, kesederhanaan seringkali menjadi cara paling jujur untuk mengungkapkan rasa bahagia. Di ladang belakang rumah, tangan-tangan ibu-ibu mulai menanam bibit baru. Mereka menanam dengan penuh semangat, bukan hanya untuk panen, tapi untuk masa depan anak-anak mereka. Di antara canda dan doa, tumbuh harapan yang subur. Pemerintah mungkin mengirimkan benih, tapi rakyatlah yang menumbuhkannya menjadi simbol kemandirian. Disitulah letak indahnya pembangunan. Ketika negara dan rakyat bekerja dalam irama yang sama, bukan lagi dalam jarak yang memisahkan. Bagi masyarakat Papua, bantuan pangan bukan sekedar urusan perut. Itu adalah pengakuan bahwa mereka layak diperhatikan, bahwa mereka juga bagian dari rencana besar Indonesia. Di dapur-dapur sederhana yang berdinding papan, aroma nasi hangat kini membawa makna baru. Rasa tenang karena tak lagi takut kelaparan. Di sela doa malam, para ibu menyebut nama Prabowo dan Gibran. Bukan sebagai tokoh jauh di ibu kota, tapi sebagai pemimpin yang mengingat mereka dalam kebijakan nyata. Di kampung Martinus, suasana berubah sejak bantuan datang. Setiap pembagian bahan pangan di balai desa menjadi momen kebersamaan. Tak ada sekat antara aparat dan rakyat. Semuanya duduk melingkar, berbagi cerita, menertawakan masa lalu yang penuh kesulitan. Dari obrolan ringan itu, lahir rasa percaya baru, bahwa negara bisa hadir tanpa jarak, tanpa formalitas berlebihan, hanya dengan niat tulus untuk melayani. Bantuan juga mengubah cara orang memandang diri mereka sendiri. Mereka tak lagi merasa kecil di tengah besarnya negeri ini. Kami bukan sekedar penerima, kami bagian dari Indonesia yang ikut membangun, kata seorang petani muda sambil menatap langit senja. Ia memandang sawahnya yang baru ditanami, dan di situ ia melihat sesuatu yang lebih besar dari padi. Ia melihat Dharmata. Pemerintah mungkin membawa bantuan, tapi rakyatlah yang menemukan arti harga diri di baliknya. Hujan turun sore itu, membasahi tanah dan wajah-wajah penuh semangat. Bibit-bibit yang ditanam mulai tumbuh, seolah menyerap energi dari harapan manusia yang menanamnya. Bagi Martinus, ini bukan sekedar hujan biasa. Ini hujan berkat, hujan yang menandai babak baru dalam kehidupan rakyat Papua. Ia sadar, pembangunan sejati tidak datang dalam sekejap, tapi dari langkah kecil yang berulang, dari benih ke benih, dari janji menjadi aksi. Kini setiap kali bantuan datang, masyarakat tak hanya menerima. Mereka belajar mengelola,
berbagi, dan menjaga agar manfaatnya tak berhenti di tangan pertama. Pemerintah membawa benih, tapi mereka membawa tekad. Tekad untuk menjadikan Papua tak lagi menunggu, melainkan bergerak. Di balai desa, para pemuda mulai berdiskusi tentang pertanian modern, irigasi, dan cara memperluas hasil panen. Bantuan telah menyalakan sesuatu yang lebih penting, kesadaran untuk maju bersama. Malam hari, saat semua kembali ke rumah, suara jangkrik bersahutan di bawah cahaya rembulan. Di dapur kecilnya, Martinus tersenyum melihat istrinya menyiapkan makan malam dari hasil panen pertama. Dulu kita menunggu kiriman dari kota. Sekarang, kita makan dari kebun sendiri, katanya dengan bangga. Kalimat itu seperti puisi kecil tentang kemandirian. Tenang, sederhana, tapi penuh kekuatan. Begitulah, bantuan yang datang bukan lagi sekedar formalitas politik atau simbol program pemerintah. Di Papua, bantuan itu menjelma menjadi kehangatan, menjadi pengakuan, menjadi jembatan antara negara dan rakyatnya. Di antara embun pagi dan debu jalan, tumbuhlah keyakinan bahwa janji tak lagi berhenti di atas kertas. Kini, janji itu hidup, berakar, dan berbuah di tangan-tangan rakyat Papua yang terus menanam dengan harapan dan di hati mereka yang akhirnya percaya pemerintah benar-benar hadir untuk mereka. Setiap jengkal jalan di Papua menyimpan cerita. Jalan bukan sekadar aspal dan batu, tapi urat nadi kehidupan yang menghubungkan harapan dan kenyataan. Dulu, perjalanan dari kota ke kampung bisa berarti perjuangan melawan alam, menembus lumpur dan hutan tanpa ujung. Kini, suara mesin kendaraan menggantikan langkah kaki yang dulu melelahkan. Jalan yang terbentang mulus di bawah langit biru Papua menjadi simbol perubahan yang begitu nyata, bahwa pembangunan bukan lagi konsep di atas kertas, melainkan jejak yang bisa disentuh, dilalui, dan dirasakan. Bagi Martinus, setiap kali ia melewati jalan baru itu, ada rasa yang sulit dijelaskan. Ia teringat masa ketika membawa hasil panen dengan memikul karung di pundak, berjalan berjam-jam untuk menjualnya ke kota. Kini, dengan sepeda motor tua miliknya, ia bisa menempuh perjalanan yang sama hanya dalam hitungan menit. Ia tak hanya menghemat tenaga, tapi juga menghemat harapan. Karena kini, ia tahu, kerja kerasnya tak akan lagi terhalang oleh medan yang memisahkan kampung dari dunia luar. Anak-anak di kampung pun merasakan dampaknya. Mereka tak perlu lagi berangkat subuh untuk sampai ke sekolah di kota. Bus desa kini datang setiap pagi, menjemput mereka satu persatu di pinggir jalan. Ada tawa, ada lagu, dan ada mimpi yang perlahan tumbuh di mata mereka. Jalan yang dulu hanya impian, kini menjadi saksi bisu bagaimana pendidikan semakin mudah dijangkau. Bagaimana masa depan perlahan mendekat ke pangkuan rakyat kecil. Tak berhenti di situ, jalan baru membuka pintu ekonomi yang selama ini tertutup rapat. Pedagang dari kota mulai datang membawa barang kebutuhan, sementara hasil bumi dari kampung kini bisa keluar dengan lebih cepat. Perputaran uang mulai terasa, warung-warung kecil bermunculan di tepi jalan, dan aroma kopi lokal menggoda siapa saja yang melintas. Papua yang dulu sepi, kini hidup dengan denyut perdagangan sederhana, tapi penuh arti. Namun yang paling indah bukan hanya tentang ekonomi. Jalan baru juga menghadirkan pertemuan. Orang-orang dari kampung berbeda kini lebih sering berkunjung, saling bertukar cerita, berbagi pengalaman, bahkan saling membantu membangun. Dulu, mereka hanya mendengar nama kampung tetangga. Kini mereka mengenal wajah dan senyumnya. Jalan telah menjadi perekat sosial, menyatukan hati-hati yang dulu terpisah oleh jarak dan medan berat. Di sepanjang jalur yang baru diaspal, tampak mural buatan anak-anak muda dengan tulisan Papua Maju, Indonesia Kuat. Kalimat itu bukan sekadar slogan, melainkan cerminan kebanggaan. Mereka mulai melihat diri mereka sejajar, bukan lagi tertinggal. Jalan baru telah menanamkan rasa percaya diri kolektif bahwa kemajuan bukan milik satu wilayah saja. Ia milik semua yang mau bergerak, termasuk mereka yang tinggal di ujung timur negeri. Sore hari, ketika matahari condong ke barat, cahaya keemasan menimpa jalan yang berkelok di antara perbukitan. Dari kejauhan terlihat anak-anak berlarian di atas aspal, menendang bola dengan riang. Di balik tawa mereka tersimpan kesadaran sederhana.
Inilah kemewahan sejati, bisa bermain, bisa belajar, bisa bermimpi tanpa rasa takut terisolasi. Di situ pembangunan menemukan bentuk paling murninya, menghadirkan kebahagiaan yang tulus. Martinus pernah berkata, "Jalan ini bukan hanya untuk kendaraan, tapi untuk hidup kami." Dan memang benar, jalan itu kini membawa tenaga medis yang bisa datang cepat saat ada warga sakit, membawa guru yang lebih mudah tiba di sekolah-sekolah pelosok, membawa bahan bangunan untuk rumah-rumah baru, bahkan membawa surat cinta seorang pemuda kepada gadis di kampung sebelah. Di atas aspal itu, kisah manusia bergerak, dari kesulitan menuju kemudahan, dari keterpencilan menuju keterhubungan. Bagi pemerintah, pembangunan jalan mungkin sekadar proyek infrastruktur, tapi bagi rakyat Papua, ia adalah simbol pengakuan. Setiap batu yang diletakkan, setiap jembatan yang dibangun adalah tanda bahwa mereka dilihat, diperhitungkan, dan dihargai. Rasa percaya yang dulu sempat hilang, kini tumbuh kembali di sepanjang jalur yang mereka lalui setiap hari. Papua kini bukan lagi ujung, tapi bagian penting dari arus utama pembangunan nasional. Dan di malam hari, ketika lampu-lampu kendaraan memantul di jalan basah selepas hujan, Martinus sering berhenti sejenak di tepi jalan menatap langit. Ia tersenyum kecil, lalu berbisik pada dirinya sendiri. "Dulu, kami berjalan sendirian di kegelapan. Sekarang, kami melangkah bersama dalam terang." Kalimat itu mungkin takkan pernah sampai ke telinga pejabat tinggi di Jakarta. Tapi maknanya jauh melampaui laporan dan data. Karena di hati rakyat Papua, sebuah jalan telah menjadi lambang cinta dari negara kepada anak-anak timurnya. Di pagi yang cerah di pedalaman Papua, matahari menyelinap lembut di antara kabut dan pepohonan sagu. Dari kejauhan, suara palu bersahutan berpadu dengan tawa warga yang tengah bergotong royong membangun rumah. Pemandangan itu bukan lagi sesuatu yang langka, kini menjadi bagian dari denyut kehidupan baru di kampung-kampung. Program perumahan rakyat yang dijalankan pemerintah mulai mengubah wajah banyak desa. Bagi masyarakat yang selama ini hidup di rumah kayu sederhana, melihat dinding semen dan atap kokoh terasa seperti menyentuh mimpi yang dulu mustahil. Martinus berdiri di depan rumah barunya, memandangi tembok abu-abu yang masih segar dilapisi cat putih. Ia mengusap dinding itu dengan selapak tangannya, seolah tak percaya bahwa kini ia memiliki tempat tinggal yang kokoh di atas tanah sendiri. "Dulu kami sering khawatir kalau hujan turun, takut rumah roboh atau bocor," katanya pelan. "Sekarang kami bisa tidur tenang." Kalimat sederhana itu terdengar seakan menyalakan obor kecil di hati siapapun yang mendengarnya. Sebab, di balik ketenangan itu tersimpan makna besar, rasa aman yang selama ini mereka cari. Rumah baru bagi rakyat Papua bukan sekadar bangunan fisik. Ia adalah simbol kehormatan. Di dalamnya, keluarga bisa tertawa tanpa takut dingin malam. Anak-anak bisa belajar dengan lampu yang menyala terang. Ibu-ibu bisa memasak tanpa harus menahan air hujan yang menetes dari atap. Setiap batu, setiap paku, dan setiap genting yang terpasang di sana adalah bukti bahwa pemerintah benar-benar menaruh perhatian. Bahwa negara hadir bukan hanya lewat pidato, tapi lewat kenyamanan yang bisa disentuh. Pembangunan rumah ini bukan pekerjaan instan. Ada kerjasama yang hidup di dalamnya. Pemerintah mengirim bahan bangunan, tapi masyarakat ikut membangunnya dengan tangan mereka sendiri. Gotong royong kembali menemukan maknanya di tanah timur. Anak muda membantu mengangkat sasir, para ibu menyiapkan makanan bagi para pekerja, sementara para tetua memberi restu agar pembangunan berjalan lancar. Di sana, pembangunan tak hanya membangun rumah, tapi juga membangun persaudaraan. Ketika malam tiba, cahaya lampu dari rumah-rumah baru memantul di jendela-jendela. Dari kejauhan, kampung yang dulu gelap kini bersinar seperti gugusan bintang di tanah. Suasana itu membawa rasa haru yang tak bisa disembunyikan. Bagi mereka, rumah bukan sekadar tempat berteduh, tapi simbol bahwa mereka kini diakui sebagai bagian penting dari Indonesia yang maju. Sekarang kalau hujan turun kami tidak lagi takut, malah senang, karena bisa mendengar suara hujan tanpa bocor di kepala, kata seorang ibu sambil tertawa kecil. Di setiap rumah baru selalu ada cerita baru. Ada yang kini membuka warung kecil di depan terasnya, menjual hasil bumi kepada tetangga. Ada pula yang menjadikan ruang tamu sebagai tempat belajar anak-anak desa, karena sekolah terdekat masih menunggu renovasi. Rumah-rumah itu menjadi ruang harapan, tempat mimpi-mimpi sederhana bertumbuh. Disitulah nilai pembangunan terasa paling nyata, ketika manfaatnya melahirkan semangat, bukan ketergantungan. Martinus sering berkata kepada anak-anak muda di kampungnya, rumah ini bukan pemberian, ini hasil perjuangan bersama. Ia ingin mereka tahu bahwa perubahan tak datang dengan mudah. Ada keringat, kerja keras, dan doa yang menjadi fondasinya. Dengan semangat itu,
Para pemuda mulai memperbaiki rumah-rumah lain yang belum tersentuh bantuan. Mereka belajar dari proyek pemerintah, lalu melanjutkan dengan kemampuan sendiri. Inilah bentuk kemandirian yang tumbuh dari rasa percaya diri baru. Di sela pembangunan itu, hadir pula rasa syukur yang tak berlebihan namun tulus. Rakyat Papua kini tidak hanya menunggu bantuan, tapi menjemput kemajuan. Setiap rumah baru menjadi tonggak kecil dari kebangkitan yang lebih besar. Dari dinding yang berdiri kokoh, mereka belajar arti keutuhan. Dari atap yang meneduhkan, mereka memahami arti perlindungan. Semua berjalan alami, seperti matahari yang terbit di timur. Pasti, perlahan, tapi membawa terang bagi semua. Kini, ketika senja turun dan langit mewarnai lembah dengan oranye lembut, rumah-rumah baru itu tampak memancarkan kehangatan. Asap dapur mengepul, anak-anak bermain di halaman, dan suara tawa menggema di antara deretan rumah yang berdiri sejajar. Disinilah arti pembangunan mencapai puncaknya. Bukan di angka statistik, tapi di kebahagiaan yang sederhana, namun tulus. Pemerintah telah menyalakan lilin kecil di hati rakyat Papua, dan lilin itu kini menyala terang, menyinari generasi baru yang siap melangkah lebih jauh. Papua kini tak lagi hanya bercerita tentang perjuangan, tapi juga tentang pencapaian. Rumah baru telah menjadi saksi perubahan, menjadi fondasi bagi masa depan yang lebih pasti. Di bawah cahaya bulan malam itu, Martinus menatap rumahnya sekali lagi, lalu berbisik, inilah Indonesia yang kami impikan, ketika setiap orang punya tempat untuk pulang, dan setiap rumah menyimpan harapan yang tumbuh dari kasih dan perhatian. Dan di sanalah, kisah Papua terus berlanjut, bukan sebagai pinggiran, tapi sebagai pusat dari kebangkitan bangsa yang sesungguhnya. Dalam setiap langkah perubahan, selalu ada sosok yang menjadi poros arah. Di Papua, nama Prabowo dan Gibran kini tak lagi hanya sekedar dua tokoh politik yang jauh di pusat kekuasaan, melainkan simbol harapan baru yang terasa nyata hingga ke pelosok negeri. Mereka hadir bukan dengan gemerlap panggung, melainkan lewat hasil yang bisa dilihat, disentuh, dan dirasakan. Di tanah yang selama ini sering dianggap tertinggal, kepemimpinan yang berakar pada empati dan keberanian mulai mengubah pandangan banyak hati. Prabowo dikenal dengan ketegasan, tapi di balik sorot matanya yang tegas, ada kasih untuk negeri yang dalam. Ia melihat Papua bukan sebagai tantangan, melainkan sebagai amanah. Ketika ia berbicara tentang keadilan sosial, yang terbayang bukan sekedar angka pertumbuhan, tapi wajah-wajah seperti Martinus, rakyat kecil yang ingin diakui keberadaannya. Di sisi lain, Gibran membawa semangat muda yang berbeda. Ia tak banyak bicara panjang lebar, namun gerak dan caranya berbaur dengan rakyat membuat pesan itu sampai, tanpa perlu berteriak. Inilah duet pemimpin yang bekerja dengan cara hati. Dalam setiap kebijakan yang turun ke daerah, terasa ada arah baru yang lebih manusiawi. Bukan hanya pembangunan fisik, tapi pembangunan jiwa bangsa. Ketika mereka mengarahkan anggaran untuk memperbaiki jalan desa, mereka tahu itu bukan sekedar urusan infrastruktur, melainkan jalan menuju martabat. Saat mereka memperluas bantuan pangan dan perumahan, mereka paham bahwa itu bukan sebatas proyek, tapi cara untuk memastikan tak ada lagi anak bangsa yang merasa terabaikan. Politik mereka bukan retorika, melainkan tindakan yang membangun rasa percaya. Rakyat Papua perlahan mulai merasakan bahwa pemimpin mereka kini mendengar. Ketika perwakilan masyarakat diundang dalam dialog terbuka, ketika aspirasi lokal dijawab dengan kebijakan nyata, ada kehangatan yang tumbuh. Tidak ada jarak selebar samudra antara pusat dan daerah seperti dulu. Kini, suara dari lembah Wamena, pesisir Biak, hingga pegunungan Puncak Jaya bisa bergema ke istana tanpa harus diteriakkan. Pemimpin yang baik tidak hanya memerintah, tapi mendengarkan. Dan disinilah kepemimpinan Prabowo Gibran menemukan rohnya. Kehadiran Gibran di berbagai forum daerah selalu menarik perhatian. Dengan cara berbicaranya yang santai tapi tulus, ia mampu mencairkan jarak antara pejabat dan rakyat. Ia tak segan menunduk, menyapa, bahkan bercengkrama dengan anak-anak kecil di desa. Disitulah letak kecerdasannya, memahami bahwa membangun negeri tidak selalu dimulai dari podium, tapi dari pelukan manusia. Dalam banyak kesempatan, ia menunjukkan bahwa kepemimpinan bukan tentang siapa yang paling kuat, melainkan siapa yang paling peduli. Prabowo, dengan latar belakang militernya, memahami bahwa kekuatan sejati bukan pada senjata, tapi pada cinta terhadap rakyat. Ia menanamkan nilai itu dalam kebijakan yang lebih berorientasi pada kesejahteraan, bukan sekedar pertahanan. Ia tahu
Bangsa yang kuat adalah bangsa yang perut rakyatnya kenyang dan pikirannya tenang. Itulah mengapa setiap keputusan pemerintahannya mengandung semangat keseimbangan antara tegas dan lembut, antara strategi dan kasih sayang. Dan rakyat Papua kini mulai memahami bahwa itulah wujud kepemimpinan sejati. Setahun pemerintahan mereka berjalan seperti perjalanan mendaki bukit. Tidak selalu mudah, tapi setiap langkah terasa berarti. Dari tanah timur, banyak kisah lahir tentang perubahan yang tak hanya terlihat di mata, tapi juga dirasakan di hati. Ada rasa baru yang tumbuh, rasa dihargai, rasa didengar, dan rasa dilibatkan. Bagi masyarakat Papua, itulah pertama kalinya dalam waktu lama, mereka merasakan bahwa pusat kekuasaan tidak lagi berdiri di kejauhan, melainkan hadir di samping mereka. Di banyak kampung nama Prabowo dan Gibran disebut dengan nada penuh hormat, tapi juga dengan keakraban. Mereka tidak dilihat sebagai sosok jauh di layar televisi, tapi sebagai sahabat perjuangan. Bapak Presiden dan Wapres sekarang kerja tidak pakai janji manis. Kami lihat hasilnya, kami rasakan perubahannya. Kalimat sederhana itu mungkin terdengar ringan, tapi di baliknya terkandung makna besar. Kepercayaan yang mulai tumbuh kembali antara rakyat dan pemimpinnya. Ketika rakyat sudah mulai percaya, maka bangsa itu telah menemukan pijakannya. Kepercayaan adalah pondasi yang lebih kuat dari beton, lebih berharga dari emas. Ia tak bisa dibangun dengan pidato, tapi dengan kehadiran dan kejujuran. Dan itulah yang kini mulai dirasakan rakyat Papua, bahwa mereka bukan hanya objek kebijakan, tapi subjek pembangunan. Mereka bukan sekedar penerima bantuan, melainkan mitra sejarah dalam membangun masa depan Indonesia yang lebih adil dan merata. Kepemimpinan yang menyentuh hati tidak perlu banyak bicara. Cukup hadir dengan tulus. Prabowo dan Gibran kini sedang menulis bab baru dalam sejarah bangsa ini. Bab tentang keberpihakan, tentang kesetiaan, dan tentang cinta pada negeri yang tak pernah menyerah. Di Papua, bab itu sudah dimulai, dengan tinta kerja nyata dan pena harapan rakyat. Dan seperti cahaya fajar yang selalu datang dari timur, semangat dari tanah Papua kini menjadi penerang bagi seluruh Indonesia, mengingatkan bahwa perubahan sejati selalu dimulai dari hati yang tulus melayani. Dari lembah yang berkabut di Wamena hingga lautan biru di Biak, denyut pembangunan kini bergema seirama. Papua tidak lagi sekadar wilayah paling timur Indonesia. Ia menjadi simbol kebangkitan yang datang dari pinggiran menuju pusat. Setiap proyek yang berjalan, setiap jalan yang terbuka, setiap jembatan yang menembus hutan, semuanya menjadi bukti bahwa roda pembangunan kini berputar tanpa meninggalkan siapapun. Dan di tengah semangat itu, rakyat Papua mulai merasakan satu hal yang dulu hanya menjadi mimpi. Mereka adalah bagian dari arus besar bangsa. Perubahan itu tidak datang dalam semalam, tapi tumbuh pelan seperti matahari yang muncul dari balik awan. Dulu, jalan-jalan antar desa di pegunungan hanya berupa jalur tanah yang licin. Kini berubah menjadi aspal mulus yang menghubungkan kehidupan. Nelayan di pesisir selatan yang dahulu sulit menjual hasil tangkapannya, kini menikmati pelabuhan kecil yang dibangun pemerintah. Di pasar-pasar tradisional, perputaran ekonomi mulai terasa lebih hidup. Anak muda Papua kini bisa bermimpi lebih tinggi, karena jarak antara kota dan kampung sudah tak sejauh dulu. Pembangunan itu bukan hanya tentang fisik, tapi tentang membuka akses menuju harapan. Yang paling menarik dari geliat ini adalah semangat kebersamaan yang menyertainya. Pemerintah pusat memang menyalurkan program dan dana, tapi rakyat Papua sendiri yang menjadi penggerak utamanya. Mereka tidak lagi menunggu, melainkan ikut bergerak. Di banyak kampung, masyarakat dengan sukarela mengawal pembangunan, memastikan bantuan benar-benar sampai. Mereka tahu bahwa pembangunan sejati bukan datang dari luar, tapi lahir dari keinginan untuk maju bersama. Inilah yang menjadikan Papua bukan hanya penerima, tapi juga pelaku pembangunan nasional. Di pesisir Nabire, seorang nelayan bernama Yonas mengisahkan bagaimana hidupnya berubah. Dulu kami tangkap ikan banyak, tapi jualnya susah karena tak ada tempat simpan, katanya. Sekarang ada cold storage dari bantuan pemerintah, jadi hasil tangkapan bisa disimpan dan dijual ke kota. Ia tersenyum lebar, wajahnya terbakar matahari tapi matanya berkilau penuh semangat. Kisah Yonas adalah potongan kecil dari mozaik besar perubahan Papua. Bukti bahwa kehadiran negara kini bukan sekadar janji, tapi kenyataan yang memberi nafas baru.
Sementara di dataran tinggi Paniai, anak-anak berlari di antara tiang-tiang listrik baru yang berdiri di tepi jalan. Cahaya lampu yang dulu hanya mereka lihat di televisi, kini menerangi rumah mereka setiap malam. Di bawah cahaya itu, mereka belajar, bercita-cita, dan bermimpi menjadi dokter, guru, atau pemimpin bagi desanya. Bagi mereka, listrik bukan hanya energi, tapi simbol kemajuan, sinar kecil yang menyalakan masa depan. Dan semua itu adalah bagian dari satu gagasan besar, menjadikan Papua sejajar dengan wilayah lain dalam pembangunan nasional. Prabowo dan Gibran memahami betul bahwa membangun Indonesia tanpa membangun Papua berarti meninggalkan sebagian jiwa bangsa. Karena itu pembangunan di timur tidak dilakukan dengan pendekatan kaku, melainkan dengan hati. Setiap program disesuaikan dengan budaya lokal, setiap proyek menghormati adat dan alam. Pemerintah tidak datang membawa paksaan, melainkan ajakan untuk tumbuh bersama. Itulah mengapa pembangunan di Papua kini tidak lagi terasa seperti proyek dari luar, melainkan perjalanan dari dalam, perjalanan untuk memajukan rumah sendiri. Dalam perjalanan pembangunan ini muncul pula generasi muda Papua yang berani mengambil peran. Mereka tidak lagi hanya menunggu lowongan kerja, tapi menciptakan peluang. Ada yang membuka usaha kecil di sektor pertanian modern, ada yang menjadi tenaga teknis pembangunan, ada pula yang menjadi jembatan komunikasi antara masyarakat adat dan pemerintah. Di tangan anak muda itulah semangat kemandirian tumbuh. Mereka adalah bukti bahwa pendidikan, teknologi, dan kesempatan bisa melahirkan transformasi yang nyata. Papua kini tak lagi berdiri sendiri di ujung peta. Ia telah menjadi simpul penting dalam jejaring ekonomi nasional. Produk-produk hasil bumi dan lautnya kini bisa menembus pasar Jawa dan Sulawesi. Pariwisata pun perlahan berkembang, memperkenalkan keindahan alam dan budaya Papua kepada dunia. Di balik semua itu ada rasa bangga yang mengalir, bahwa tanah yang dulu disebut tertinggal, kini menjadi bagian dari kebanggaan Indonesia. Rakyat Papua mulai berdiri tegak, sejajar, dan percaya diri. Namun di atas semua kemajuan itu yang paling berharga adalah perubahan rasa. Rasa percaya antara rakyat dan negara yang dulu renggang, kini mulai pulih. Mereka saling menatap tanpa curiga, saling menyapa tanpa jarak. Papua yang dulu sering diselimuti kesedihan, kini tersenyum dengan keyakinan baru, bahwa pembangunan bukan sekadar urusan beton dan jalan raya, melainkan tentang menyatukan hati dari Sabang sampai Merauke. Dan di dalam kesatuan itu, Papua menjadi cahaya yang menerangi jalan bangsa. Dari lembah yang tenang hingga laut yang berkilau, suara Papua kini ikut bernyanyi dalam harmoni Indonesia. Pembangunan telah membuatnya bukan sekadar wilayah yang dijaga, tapi rumah yang dicintai. Di setiap jembatan yang dibangun, di setiap pasar yang ramai, di setiap anak yang tersenyum memegang buku sekolahnya, ada satu pesan yang bergema. Indonesia tak lagi bergerak sendiri. Ia kini bergerak bersama Papua, dari timur yang bercahaya, menuju masa depan yang semakin terang. Ketika matahari terbit dari ufuk timur, sinarnya menyapu lembah, gunung, dan laut Papua dengan kehangatan yang tak pernah gagal menyentuh hati. Ada sesuatu yang istimewa dari cahaya itu. Bukan sekedar terang pagi, melainkan lambang dari kebangkitan dan kesetiaan yang mengakar dalam diri rakyat Papua. Di bawah langit biru yang megah, mereka berdiri sebagai bagian utuh dari Indonesia, bukan karena dipaksa, tapi karena cinta yang tumbuh dari pengakuan dan perhatian yang selama ini mereka nantikan. Dari sinilah kisah tentang persatuan sejati menemukan maknanya. Dulu, ketika pembangunan masih terasa jauh, banyak yang merasa tertinggal. Papua bagaikan halaman rumah yang tak terjamah, indah, tapi sunyi. Namun kini, suara-suara kehidupan mulai menggema lagi. Dari desa-desa di Lanijaya hingga pesisir Raja Ampat, semangat kebangsaan menemukan bentuknya yang paling murni, kesetiaan tanpa pamrih. Mereka tidak menuntut lebih, hanya ingin menjadi bagian yang dihargai dalam keluarga besar Indonesia. Dan ketika negara hadir dengan sepenuh hati, rasa memiliki itu tumbuh seperti pohon sagu, kokoh, berakar dalam, dan memberi kehidupan. Kepemimpinan Prabowo dan Gibran membawa warna baru dalam perjalanan ini. Mereka tidak hanya memerintah dari balik meja, tapi berjalan bersama rakyat. Saat Gibran menyapa anak-anak Papua dengan senyum hangat, atau ketika Prabowo menegaskan bahwa pembangunan di timur adalah prioritas, rakyat tahu bahwa kata-kata itu bukan janji kosong, ada kesungguhan yang terpancar, ada perhatian yang nyata. Itulah sebabnya masyarakat mulai membuka hati mereka kembali.
Bagi mereka, negara kini bukan lagi sosok yang jauh, melainkan teman seperjalanan dalam membangun masa depan. Dari sinilah, kisah tentang persatuan sejati menemukan maknanya. Rasa kebersamaan ini menjelma menjadi semangat kolektif. Di banyak tempat, rakyat Papua kini bekerja bahu-membahu menjaga hasil pembangunan mereka. Jalan baru dijaga bersama, jembatan dirawat dengan gotong royong, dan fasilitas publik dijadikan ruang kebanggaan bersama. Setiap tindakan kecil itu mencerminkan kesadaran besar bahwa menjaga hasil pembangunan sama pentingnya dengan membangunnya. Disinilah letak kedewasaan bangsa, ketika rakyat tidak hanya menunggu, tapi ikut bertanggung jawab. Perubahan suasana hati rakyat Papua dapat dirasakan bahkan dalam hal-hal sederhana. Upacara bendera di sekolah kini diikuti dengan nyanyian yang lebih lantang. Lagu Indonesia Raya menggema bukan karena kewajiban, tapi karena kebanggaan. Di tengah bendera merah putih yang berkibar di antara kabut pegunungan, anak-anak tersenyum, bangga menjadi bagian dari tanah air yang kini memperhatikan mereka. Di sanalah, kesetiaan tumbuh bukan dari kata, tapi dari rasa yang dalam dan tulus. Cahaya dari timur ini bukan hanya metafora, ia adalah kenyataan yang bisa dilihat di wajah rakyat. Mereka kini berjalan tegak, berbicara dengan keyakinan dan bermimpi tanpa rasa takut. Papua tak lagi sekedar penerima kebijakan, melainkan penggerak perubahan. Banyak pemuda kini menjadi inspirasi, membawa semangat baru ke seluruh negeri, dari tarian tradisional yang dibawakan dengan bangga di acara nasional, hingga produk lokal yang menembus pasar internasional, semuanya menunjukkan bahwa Papua kini berdiri sejajar dalam panggung Indonesia. Namun di balik kemajuan itu ada nilai yang tak boleh dilupakan, rasa syukur. Rakyat Papua tahu, perubahan ini bukan hadiah, tapi hasil dari perjuangan panjang dan perhatian yang tulus dari pemimpinnya. Mereka menjaganya dengan hati-hati, seolah menjaga bara kecil agar tak padam. Karena mereka tahu, sekali bara itu menyala, ia bisa menerangi jalan bagi generasi berikutnya. Inilah bentuk cinta paling murni terhadap bangsa, menjaga yang sudah baik, dan terus menumbuhkan yang lebih baik lagi. Di tanah yang dulu sering dianggap jauh dari pusat perhatian, kini tumbuh rasa percaya diri yang menular. Papua menjadi simbol bahwa persatuan bukan hanya slogan, tapi sesuatu yang bisa diwujudkan ketika semua pihak saling memahami. Di bawah payung merah putih, mereka menemukan keseimbangan antara adat dan modernitas, antara tradisi dan kemajuan, dan semua itu bersumber dari satu hal yang sederhana, tapi kuat, pengakuan. Ketika rakyat merasa diakui, mereka akan mencintai tanpa syarat. Kini, ketika malam tiba, dan bintang-bintang mulai bermunculan di langit timur, Papua bersinar seperti permata di dada Nusantara. Dari lembah hingga laut, dari desa ke kota, semua menyatu dalam irama yang sama, irama Indonesia yang utuh. Setiap langkah yang diambil, setiap pembangunan yang berdiri, semuanya menegaskan satu hal, bahwa bangsa ini kuat karena keberagamannya dan indah karena kesetiaannya. Papua bukan hanya bagian dari Indonesia, tetapi jiwa yang menjaga semangatnya tetap hidup. Dan di akhir kisah ini, cahaya dari timur itu terus memancar, lembut namun kuat, tenang tapi berpengaruh. Ia menjadi simbol bahwa persatuan tidak lahir dari keseragaman, melainkan dari penerimaan dan kasih. Disinilah arti sebenarnya dari Indonesia terlihat, sebuah rumah besar yang dibangun oleh cinta, diperkuat oleh kesetiaan, dan diterangi oleh cahaya harapan yang datang dari timur. Dari Papua, cahaya itu menyebar, menjadi pelita bagi seluruh negeri, mengingatkan kita bahwa di sanalah letak kekuatan bangsa, pada hati yang selalu setia, dan pada tangan yang mau bekerja bersama.